Bandung sedang dingin dan ramai oleh wisatawan malam itu ketika kami memulai perjalanan mengendarai mobil membelah Malang di jalan tol yang tidak begitu padat meski hari Jumat. Dalam mobil yang ngebut, ada aku yang nyetir, Elva dan juga Sela. Kami berangkat pukul 10 malam hendak menuju Bogor, mau naik gunung lagi setelah sekian lama. Sudah tahu lah ya pasti ke gunung mana dari judul, intro, dan juga thumbnail. Mari ikuti perjalanan kami. Setelah berkendara kurang lebih 2,5 jam, kami berhenti di terminal Kampung Rambutan karena janjian dengan seorang teman lagi, yaitu Galih. Sempat panik ketika tadi ditelepon dia tidak ngangkat, takut ketiduran. Tapi setelah menunggu hampir 1 jam, Galih datang juga. Dan kami melanjutkan perjalanan lewat tol Jagorawi keluar menuju puncak yang tidak gemilang cahaya, meskipun masih ramai oleh orang-orang touring menggunakan motor atau mobil. Pukul 3 lebih sedikit, kami sampai di basecamp Gunung Putri. Dingin sekali dan juga ngantuk. Kami akhirnya memutuskan untuk menyewa satu kamar untuk berempat agar dapat beristirahat sebelum mulai pendakian. Lumayan untuk tidur beberapa jam. Selamat pagi semuanya. Gali, Alfa, Sela lagi ke kamar mandi. Kita mau ke Gunung Gede. Kita berangkatnya dari Putri. Kita lagi makan pagi dulu. Ya, sekarang jam berapa? Setengah 9. Rencananya berangkat jam 7, cuman ya pelaksanaannya segini. Ya, doain kita. Matahari sudah mulai agak tinggi meskipun belum terlalu panas waktu kami mulai berjalan setelah sarapan. Seperti yang Galih sampaikan, kami tadinya berencana maksimal jam 7.30 lah sudah mulai berjalan. Tapi ya begitu, bangun pagi ini tingkat kesulitannya sangat ekstra. Setelah mengurus administrasi, kami memulai pendakian. Di pendakian kali ini, aku bersama Sela yang waktu itu bersama-sama ke Rinjani, dan Galih juga Elva yang pernah beberapa kali naik gunung bersama. Walaupun untuk gunung yang tinggi dan jalurnya panjang, ini pengalaman pertama bagi mereka. Perjalanan langsung diawali melalui jalur berbatu di samping perkebunan. Wangi pupuk bercampur sayuran segar siap dipanen mengiringi kami, berbarengan dengan aktivitas warga yang baru juga dimulai. Jalur awal cukup menanjak berbatu lumayan berat untuk pemanasan, dan juga harus bergantian dengan motor yang hendak naik dan turun. Oh iya, dari sini sampai pintu hutan masih bisa sewa ojek bila mau dan mampu, entah berapa harganya. Pemandangan cukup indah ketika kami berjalan, apalagi melihat Gunung Gede di hadapan kami. Lumayan, tambahan motivasi. Tidak terlalu lama berjalan, kami sampai di pos informasi. Di sana kami melihat banyak sekali pendaki yang sedang persiapan mau mendaki, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Wah, ini sih akan penuh sepertinya. Kami hanya beristirahat sebentar saja lalu melanjutkan perjalanan. Masih melewati jalur landai melalui beberapa kebun warga lagi dengan pemandangan yang hijau sepanjang mata memandang. Indah sekali.
Setelah dimanjakan dengan banyaknya jalur landai dan pemandangan yang indah, akhirnya kami sampai di pintu hutan. Di sini, sebelum masuk pintu hutan terdapat pangkalan ojek dan kios yang menjual minuman dan makanan. Banyak juga pendaki yang sedang ngopi-ngopi di kios. Wah, banyak sekali lah pokoknya manusia hari itu. Kami masuk ke hutan dan jalur sudah mulai menanjak minim bonus. Berbatu dengan tanah yang agak licin sisa hujan beberapa hari terakhir. Semoga hari ini sih tidak hujan. Tantangannya sudah dimulai dari sini. Lumayan mulai menguras energi. Enaknya terik matahari sudah tidak terasa karena terlindung oleh pepohonan yang padat. Dan karena masih semangat, perjalanan menuju pos 1 kami lakukan dengan tidak banyak istirahat. Check the mic and make sure it sound right, boys. Perjalanan menuju pos 2 tidak terlalu panjang sebenarnya, namun jalurnya semakin curam lagi, melewati kombinasi bebatuan, akar, dan batang yang melintang. Semakin banyak tantangan yang menghadang kami, semakin sering menekuk kaki lebih dalam atau harus merunduk. Kurang dari 1 jam, kami sampai di pos 2. Setelah lewat pos 2 lebih sedikit, kami memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu, karena memang sudah waktunya. Kami makan siang dengan makanan yang tadi pagi dibeli di warung. Sederhana saja, tapi nikmat karena sudah lelah. Kami keasikan bercanda dan ngobrol-ngobrol sehingga terlalu lama beristirahat makan siang dan sepertinya membuat badan keburu dingin lagi. Ketika kami melanjutkan perjalanan, badan yang tidak siap sepertinya kaget lagi, dan Elva mengalami beberapa kali kram kaki yang membuat kami khawatir dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun, setelah diobati dan kramnya hilang, perjalanan bisa dilanjutkan lagi. Setelah beberapa saat berjalan, kram kaki Elva terjadi lagi. Kami berhenti lagi dan mengobati lagi. Ini terjadi berulang kali. Aku kasihan sebenarnya melihat Elva kesakitan begitu. Tapi karena Elva masih merasa kuat, kami terus melanjutkan perjalanan perlahan-lahan. Ternyata setelah kami ngobrol-ngobrol, Elva berjalan dengan tumpuan yang salah. Pantas saja sering kram kakinya. Setelah diberikan tips untuk berjalan, kramnya tidak sering terjadi lagi. It sound right, boy. Gal, gimana pengalaman perasaan ini mereka? Capek, pegal, gak nyampe-nyampe. Dari jam 9. Baru 6 jam 20 menit. Dari target 8 jam, jadi 2 jam lagi. Kalau sesuai target 2 jam lagi. Gimana? Mantap. Iya, Gunung Gede baru pertama kali. Hebat. Mantap. Terjal. Gimana pengalaman pertamanya naik gunung yang jauh, El? Lumayan ya, belajar jalan. Jadi Terima kasih ya PP, aku jadi tahu cara jalan yang benar gimana. Terutama di Setelah gunung. 27 tahun. Mantap. Udah berapa kali keramnya, El? Banyak. Dari yang gak bisa ngobatin sendiri sampai bisa pijitin sendiri. Ya, yang penting diem aja, ada yang penting Support, ada. yang penting moral support. Gak apa-apa, yang bisa aku aja.
Hari sudah semakin sore dan mendung, namun pendakian tidak semakin mudah. Hutan makin rapat, jalur semakin curam, bebatuan yang dilewati semakin tinggi dan menyulitkan. Teman-teman mulai gontai berjalan perlahan, dan istirahat semakin sering dilakukan. Kabut turun perlahan dan langit mulai meneteskan air sedikit demi sedikit pertanda hujan semakin dekat. Harus semakin cepat berjalan meskipun badan sudah benar-benar capek dan lemas sekali. Karena bila keburu hujan, pendakian akan semakin berat. Kami sampai di pos bayangan setelah total pendakian 8 jam, dan ketika sedang beristirahat, hujan besar turun memaksa kami berteduh lebih lama. Hingga malam telah turun dan cuaca semakin dingin. Berhenti di sini tentu tidak mungkin, kembali apalagi. Saat hujan mulai reda, kami pasang headlamp dan jas hujan. Tak ada pilihan lain selain perlahan berjalan menapaki malam. Perjalanan selanjutnya semakin terasa berbahaya di jalur yang curam dan juga licin. Tapi aku salut pada teman-temanku yang masih semangat dan bertekad untuk segera sampai. Bahkan mereka berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Sampai di pos 4, kondisi penuh. Kami tidak bisa mendirikan tenda di sana. Karena sudah lapar namun tidak punya uang, kami hanya mampu beli pop mie dan minuman hangat satu untuk berdua. Sedih sekali. Lalu perjalanan kami lanjutkan hingga kami tiba di alun-alun Surya Kencana. Hah? Mau cari dulu apa mau di sini? Pagi di Surya Kencana adalah pagi yang berapa kali pun diulangi menurutku akan tetap terasa indah. Semalam ketika sampai kondisi sudah gelap, berangin dan masih gerimis. Boro-boro bisa menikmati indahnya Surya Kencana. Kami baru bergerak pukul 6 pagi bersama embun di rerumputan dan kabut yang masih tipis menggantung di langit di antara rimbun edelweiss yang sedang mekar. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata indahnya. Kami berjalan melintasi Surya Kencana yang sangat luas dan di atasnya berdiri banyak sekali tenda. Benar-benar ramai hari itu. Setelah kami menghabiskan waktu untuk foto-foto dan berjalan hampir 1 jam, hendak masuk ke hutan ke jalur menuju puncak, Galih dan Sela mengurungkan niat dan kembali ke tenda. Berhubung Elva masih semangat, ya sudah kami lanjut ke puncak berdua saja. Jujur, kalau Elva juga mau balik ke tenda, aku pun memilih kembali, karena lelah dan memang sudah pernah ke puncak gede. Sejam perjalanan melalui hutan yang lebat dan jalur yang berbatu juga curam, kami sampai di puncak Gunung Gede, dengan ciri khasnya yaitu penuh oleh manusia dan pemandangan Gunung Pangrango di kejauhan. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku sampai di puncak gede, tetap terasa puas dan terasa indah. Apalagi pagi itu sangat cerah sekali. Aku senang bisa sampai lagi di puncak gede. Elva apalagi. Oh, jadi gini rasanya. Gitu katanya sambil penuh haru.
Puncak Gunung Gede berhasil ditaklukkan. Aku salut pada Elva yang berkali-kali kram tapi tetap menjaga tekad bisa sampai ke puncak. Begitu juga Sela dan Galih yang meskipun lelah di darat tantangan dan rintangan, tapi tetap semangat dan bisa melalui perjalanan dengan senang dan penuh canda. Kalian keren, bukan hanya karena bisa melalui pendakian ini, tapi juga karena bisa mengalahkan dan melampaui batas diri sendiri. Terima kasih ya atas pendakian yang menyenangkan ini. Kapan-kapan, mari kita lagi. Ada di dalam. Waduh. Panas siang. Ambil Mbak.